kabar semuanya? Ya, ketemu lagi dengan saya, Otis. Setelah sekian purnama kita dipisahkan oleh COVID, kita ketemu lagi melanjutkan program yang sudah pernah ada. Hari ini, hari pertama episode baru. Yes. Oke, untuk episode ini hari ini kita akan ketemu dengan seorang kolektor mainan yang pernah fenomenal di tahun 80-an. Kebetulan kolektor ini adalah temen gua, dan gua ingat gua pernah main bareng di rumahnya waktu itu, dan gua juga dibelikan mainan sama nyokap gua waktu gua kelas 3 SD. Mainannya segede gini, isinya orang-orang berotot semua, tapi mainan itu sangat berkesan di zaman waktu gua kecil. Gila, mainan 80-an emang keren-keren. Nah, temen gua ini dia sampai sekarang konsisten mengumpulkan mainan-mainan ini sampai sekarang. Gue gak pernah lihat mainan ini dimainkan oleh anak-anak sekarang ya, tapi yang pasti penggemarnya mainan ini adalah bapak-bapak semua, umur 40-an. Gile, seru kalau kita dengar ceritanya dia. Oke, nah sebelum kita lanjut, kasih gue time likes dong. Oke, time likes supaya gue tetap terus memproduksi video-video bagus. Terus supaya nggak kelewatan, kalian kasih subscribe. Jangan lupa subscribe, oke? Subscribe. Jadi gua semangat nih bikin video-video yang keren, oke? Gua sekarang ganti celana dulu. Habis itu kita ciao, kita masuk ke rumah temen gua. Di situ kita akan ngobrol, kita lihat mainan apa yang paling dibanggakan oleh dia. Oke. Nah, ini dia, akhirnya gue diundang masuk. Penasaran apa yang di belakang gue? Hehehe. Oke. So, ini dia koleksi Kosikal ya, Gi ya? Ya. Kita kau aja lah ya. Ayolah. Soalnya kan kita emang anak daerah aslinya kan. Riau ya. Terus apa nih ceritanya, Gi? Aku ingat kau dulu, kita dulu mainnya kan, pengalaman pertama Masters of the Universe itu kan, dulu aku pertama kali beli mainnya di Singapura. Masih ada He-Man, Skeletornya yang model yang versi lama. Sampai akhirnya kau terusin sampai sekarang ngumpulinnya. Oke, jadi kan kita dulu He-Man kan tahun 80-an ya, 84 ya mulai keluar. Ya, sama lah kita belinya juga di Metro dulu ya, sana ya, Singapura ya. Ya, Metro, Toto Saras dulu masih ada. Ya, masih ada. Nah, dulu kan ya masih He-Man, Skeletor awal-awalnya sama kucing-kucingnya. Jadi ya He-Man kan mainannya berevolusi terus. Pertama kan yang lama yang vintage. Iya. Terus itu ada yang mulai ke space dikit. Adventures of He-Man. Nah, itu sempat mati berapa tahun, habis itu ada namanya 2000X. Nah, itu ya agak stylenya agak beda kayak anime gitu. Aku nggak terlalu ngikutin sih. Nah, dari situ tahun 2008-an kalau nggak salah itu mulai namanya Moto klasik. Moto klasik, jadi dia ngeluarin versi klasik keluar lagi. Jadi kayak remake dari yang model lamanya. Nah, itu makanya yang ini koleksi aku mostly ya yang Moto klasik ini. Sebenarnya kalau dilihat dari full catalog tuh banyak banget. Tapi kan ya berhubung kita banyak alokasi dana yang lain, jadi fokus ke Snake Man ini aja. Nah, kebetulan pas masih kecil tuh kan beli Snake Man dibeliin nyokap bokap. Nah, itu belinya dulu King Hiss tuh yang ini. King Hiss. Yang paling atas kan? Ini yang King Hiss. Oh iya betul. Nah, dulu menariknya tuh King Hiss tuh feature-nya kan He-Man-nya standar zaman dulu kan cuma muter waist, jadi kayak ada yang mukul gitu, bisa mukul kan. Kayak feature mukul. Nah, King Hiss ini uniknya dia kayak disguise. Jadi dari bodinya tuh pecah dulu bisa dibuka. Nah, itu jadi Snake Man di bentuk ularnya. Nah, itu yang buat menarik. Nah, terus mulai pelan-pelan zaman dulu tuh keluar juga anak buahnya kayak yang klasik dulu sini ada Cobra Khan. Abis itu Rattler. Nah, kayak nah itu bentuknya menarik. Makanya dulu dari kecil tuh sukanya yang Snake Man dibanding faction-faction yang lain. Kalau He-Man sendiri ada 4. Ya, factionnya ada 4 apa aja tuh? Ada yang He-Man sendiri yang He-Man Universe, habis itu ada
ada Skeletor, Evil Warrior, itu ada Hordak. Hordak ya, Zord kan pemimpinnya ya. Hordak. Oh, Hordak. Hordak itu Oke. Hordak. Nah, Hordak kan beda dari She-Ra juga, tapi kan itu dulu Girls Toys jadi ya terpisah lah. Nah, faction yang ku suka yaitu ya Snake Man. Makanya belinya ya Snake Man koleksinya gitu. Oke. Dan Snake Man itu Snake Mountain itu adalah dari dari katalognya Snake Man. Dulu awalnya kan Snake Mountain itu markasnya yang jahat, markasnya Skeletor. Tapi, masa ya? Gue sekalian refreshing nih guys. Di kartunnya atau di komiknya juga, itu markas Skeletor. Bukannya Castle of Grayskull ya? Castle of Grayskull itu markas yang baik ya Sorceress kan. Ya Sorceress. Nah, tapi zaman dulunya lagi sebenarnya awalnya punya Snake Man. Oke. Punya sementara Snake Man itu di banish ke dimensi lain. Dulu kan Snake Man tuh lawan tuh leluhurnya He-Man. King Grayskull namanya. Nah, itu ceritanya Snake Man tuh di banish ke dimensi lain. Jadi Snake Mountain-nya kosong diisi sama Skeletor. Makanya dulu katanya nih, makanya yang ular gede ini katanya tuh dulu dewanya juga, dewanya Snake gitu. Man. Itu kan jadi markas ya itulah. Nah, jadi ya kebetulan banget yang di Master of Universe yang lama kan dibuat Snake Mountain kan. Tapi kalau kita lihat tuh ukurannya paling segini ya. Kalau kita bayangin sekarang, aku ada perbandingannya sih. Tapi ya untungnya di Moto Classic ini dibikin juga Snake Man-nya yang baru. Ya walaupun scale-nya nggak terlalu gede banget, tapi sudah lumayan lah untuk memfasilitasi kita pengen punya playset lagi. Kan masih kecil tuh playset banyak banget kan. Dia aja udah kayak flag, segala macam. Kalau yang mainan baru ini jarang dibikin playset lagi, makanya pas ada dikeluarin sama Super Seven, dulu awalnya Mattel bikin. Tapi Mattel stop, license-nya diterusin sama Super Seven, dia berhasil bikin ini, ya udah kita Oke, jadi sekarang yang karakter-karakter baru kayak ini nih Super Seven nih? Kayak ini? Ya itu Super Seven, tapi jadi campur. Contohnya kayak ini sekarang Mattel. Ini Mattel. Ini Mattel. Masih Mattel. Terus along the way license-nya Mattelnya dikeluarin lah istilahnya, diambil sama Super Seven. Ini contohnya yang kayak gini. Ini udah Super Seven. Iya, dia makanya desainnya juga beda ya. Iya, nerusin sih ya istilahnya. Nah, dan Mattel sekarang balik lagi ngambil untuk bikin yang ini, seri ini. Moto. Jadi Moto Origins. Itu klasik kan? Klasik tapi dibikin baru. Jadi zaman dulu kan all possible gitu kan. Zaman dulu mana ada kayak gini-gini. Iya, dulu kaku banget ya. Nah, ini emang sengaja beli, abisnya tuh dia ngeluarin vehicle-nya yang lama lagi kayak Land Shark, sama kayak Panther-nya dibikin lagi yang lebih possible ya, dan lebih terjangkau. Masa? Ya, lebih terjangkau dibanding yang dulu? Masuk retail kita. Kalau yang ini harus belinya di website luar kan, di tip seller lokal. Tapi kalau yang Moto ini masuk di Kid Station makanya. Kalau masuk merek ya. Di blip aja. Nanti di blip. Ini King Hiss kan? Itu King Hiss. King Hiss, ya. Oke. Gitu. Terus gimana? Ya, nah bagusnya Moto Classic dulu, itu dibuat karakter-karakter yang di Moto yang lama nggak dibikin. Contohnya yang kayak ini kan dulu yang 3 ini, yang 2 inilah. 2 ini tuh adanya cuman di kayak desain yang belum keluar. Jadi mainannya nggak dirilis kan, tapi diwujudkan pas di Moto komiknya Classic. ada. Komik malah nggak masuk komik, masih desain aja. Masih desain doang? Oh iya, gue nggak inget karakter itu. Kan ya agak aneh. Kalau yang ini baru. Baru, jadi karakter baru sama sekali. Nah, kalau yang ini kan yang lama. Sebenarnya kan, nah bedanya sama yang ini, ini King Hiss yang dari versi 2000X. King Hiss 2000X, lebih anime style mestinya sih. Dibanding yang lama kan udah masih simple banget. Nah, ini versi 2000X dibuat sama Moto Classic, ya gitulah. Jadi ini ada yang based on anime juga? Based on, jadi namanya itu 2000X tuh kayak mirip anime, jadi stylenya anime, tapi kartun He-Man juga. Iya. Tahun 2000-an awal masalah. Nah, yang baru kan di Netflix ada yang Revelations itu. Mainannya juga ada keluar, tapi aku nggak koleksi lah. Jadi kalau secara pribadi, selagi Snake Man-nya udah lengkap yang Moto, menurut aku udah cukup buat aku sendiri. Jadi ya. Nah, dulu tuh kita tuh kalau cari mainan kayak gini-gini tuh kan gampang banget ya. Cari Ratu Plaza ada, bahkan gue inget di Gelail Tebet aja, itu ada loh jualan Silverhawks,
susahnya kan aku di Riau tuh. Iya. Nah, ke Jakarta jarang banget kan. Iya. Nah, belinya juga paling sekali setahun. Sekali setahun, 2 kali setahun, sekali setahun. Makanya kadang sebelnya zaman masih kecil dulu mainan tuh banyak, tapi pas kita udah pergi ke tempat beli mainannya kan nggak bisa order online kan kita. Iya. Nah ini suka duka dulu. Jadi pas mau ke tokonya yang saat itu kita pergi ke sana, line-nya udah ganti. Yang kita pengen tuh udah nggak ada gitu. Oh iya. Contohnya kayak kalau pengen Jepang ya, lu kan depannya misalnya Bioman. Nah pas ke sananya udah ganti jadi Flashman. Jadi ya. Oh iya. Yang pas pengen tunggu. Iya karena tiap tahun pasti berubah. Berubah ya. Nah, kita kan nunggu kesananya kapan. Ya gitulah dulu susah. Kalau sekarang kan udah enak ya. Iya. Bisa di mana-mana aja. Nah kalau sekarang nyarinya udah nggak mungkin di Indonesia kan? Sekarang udah pasti order dari luar dong, Gi? Dari luar, tapi kadang-kadang kalau banyak seller lokal masukin juga kan, teman-teman kan di Facebook semua banyak yang masukin kok. Ya di Tokped, toko-toko mereka banyak, tinggal cari aja. Itu baru emang? Atau second? Kalau kayak Moto klasik ini udah nggak dibikin lagi, jadi ya harganya udah lumayan baru. Tapi sekarang kan lanjutnya ke seri yang Moto tadi, yang original tadi. Sama yang Revelations. By the power of Grayskull. Selain dari, jadi sekarang kayaknya kau menemukan komunitas juga yang sama hobinya sama kau ya, ngumpulin Masters of Universe. Kalau di FB itu namanya Eternesia. Iya. Itu tolong kasih ini aja, Ti. Iya itu basically sih ya angkatan kita lah 40 something, tapi ada yang muda-muda juga ada, tapi rata-rata yang dulu suka. Itu dari kapan gabungnya tuh? Udah lama, dari zaman Cafe Gaul. Cafe Gaul yang lama banget. Aduh, gue lupa Cafe Gaul kapan. Itu Cafe Gaul kan komunitas. Iya. Kita sekarang udah pakai WhatsApp kan. Dulu kan ngenulisnya di forum-forum gitu loh. 2000-an lah ya. 2008, 2007. Iya. Itu makanya dari situ semenjak ada WhatsApp group ya udah nggak aktif lah gitu. Ya dulu kan pernah juga pameran-pameran kan, ikut display misalnya yang di Toy Fair Jakarta kan. Dulu Eternesia namanya, kan Eternia Indonesia Eternesia. Jadi sering display juga, diajak display. Pas di Balai Kartini kan dulu ada display ya udah di display yang, tapi dulu belum ada Snake Mountain jadi ya someday masih ke Castle Grayskull pernah display barang tuh Castle Grayskull yang lama yang 2000X sama yang nanti gue kasih fotonya deh sama yang baru. Nah itu pernah display kayak gitulah. Seru juga sih. Tapi ya yang kenal He-Man siapa sih? Kalau zaman sekarang kan susah kan. Iya, rata-rata udah umur 40-an. Iya, mending orang lebih kenal G.I. Joe atau ya yang pasti Transformers. Iya, kan. karena mereka lanjut terus kan. Komiknya ada, filmnya juga keluar. Terus. Apalagi Star Wars kan dari Hasbro kan. Iya. Hasbro tuh Transformers, Star Wars, G.I. Joe itu udah. Iya. Terus lah. Sama Marvel Legends kan. Tapi luar biasa juga ya, jadi hype-nya masih lanjut sampai sekarang, walaupun segmennya udah menua dan udah sebenarnya makin dikit nggak sih? Kalau secara mainan, mereka masih berani memproduksi terus ya? Nah, secara mainan kalau yang kayak ini sih udah susah nyarinya ya. Yang ini, yang kayak Moto klasik tapi pintarnya Mattel tuh, ya mereka gandeng juga tapi berhasil. Jadi mereka ngeluarin yang Moto lagi tuh laku, even di Amerika sama karena itu yang memori kita kan nyetir Moto klasik. Terus mereka tuh pintarnya ini bisa dimainin sama anaknya. Karena kan ini betul. Karena playable banget kan tuh. Iya, playable ya. Kalau yang ini boro-boro, ini emang tulisan di kotaknya emang adult collectible, jadi emang buat dipinjam doang. Tapi kalau yang Moto Origins ini enak dimainin. Iya, enak dimainin. Jadi orang terus, sekarang karena kepalanya juga karet ya, safe buat orang tua. Ya maksudnya ya enak lah buat dibanting-banting aman lah. Plastiknya juga ya kayak zaman dulu lagi lah buat dimainin, emang buat dimainin. Jadi nggak ringkih lah istilahnya. Terus mereka pintarnya tuh crossover sama WWE tuh. Itu ada Stone Cold tapi Snake Man. Ini ada Stone Cold sama itu Jack the Snake Roberts kan zaman dulu. Ini ya. Nah, even yang ring ini ring ini masuknya ke koleksinya WWE yang ini yang Oh, jadi sebenarnya banyak karakter crossover dengan WWE. Banyak, ada The Rock segala macam. Tapi pintarnya mereka tuh ini yang model baru ini tangannya bisa diganti, kaki bisa diganti, jadi bisa ditukar-tukeran. Kepalanya, gitu. Pintar kepalanya. Jadi badannya sama persis modelnya sama Iya, sama ke bawah badannya ya. Bisa tuker-tukeran baju, itu hebat sih. Yang lama nggak bisa.
yang klasik nggak bisa. Jadi kita bisa berkreasi-kreasi badannya Skeletor. Iya, punya material semua sih itu emang. Jadi ya. Nah, gue inget lagi Masters of the Universe itu setelah keluar toy line-nya, terus kartunnya juga lumayan masif dulu, sampai TVRI juga pernah muterin kan, Masters of the Universe. Salah ya. Atau salah gue? Atau dulu TV Malaysia loh, Arti sama TV3. Arti ada lah, nonton kita. Iya. Nah itu ngeluarin serial Hollywood ini kan? Movie-nya. Iya. Ini deh nih. Kemarin ini namanya God Skeletor. Jadi bentuk terakhir dari Skeletor final form-nya di filmnya. Dulu kan yang main Dolph Lundgren ya. Dolph Lundgren sebagai He-Man. Di serinya sih ada 4 sih. Yang ada dianya, ada Skeletor yang sebelum jadi God ini yang jadi full format lagi. Tokohnya siapa lupa aku. Jadi jadi dikeluarin juga mainannya cuma 4 biji. Cuma 4 dari versi film itu. Yang paling keren sih bilang sini. Kan? Ada, tapi modelnya aneh ya. Jadi yang di Hollywood kan gitu, dari kartun beda. Ya dulu agak kecewa sama filmnya, tapi oke lah. Sekarang jadi sekarang jadi klasik tuh. Iyalah, orang kan ngeliatnya jadi kayak gitu-gitu jadi klasik. Keluar lagi 4K Blu-ray-nya. Yoi, makanya. Terus ini segini nih berapa lama ngumpulin Ki? Oh, kalau yang He-Man, yang Snake Man tuh dari nggak salah 10 tahun deh. Dihitung dari sejak bokap nyokap ngasih hadiah buat lagi. Oh, itu nggak tahu dah. Oh, itu udah nggak ada ya? Karena aku ingatnya cuman semenjak aku ngumpulinnya Snake Man yang moto klasik ini, itu nggak salah dari 2010 baru keluar yang Snake Man, sampai terakhir lengkap 2020 kemarin yang Snake Mountain. Jadi 10 tahun pelan-pelan keluarnya. Tapi kalau yang lama tuh, waduh. Yang lama tuh kita nggak bisa terlalu banyak ngumpulin satu seri karena itu gue bilang pasti udah ganti lagi. Si Man kan ada Silverhawk, ada Thundercats, Turtles kan ya udah. Jadi He-Man-nya ya terbengkalai gitulah. Tapi ya nostalgianya tetap gede lah. Iya. Mainan zaman dulu kita megang pertama kali keren banget. Beda kan He-Man kan. Oh iya. Itu kita kan nonton yang kalau mau tuh Toys That Made Us kan. Apa? Toys That Made Us di Netflix tuh ada dokumenter. Ada dokumenter. Oh, oke. Kenapa tuh? Ada asal usulnya jadi ya. Ceritanya asal usul. Iya, ada asal usul He-Man, asal usul G.I. Joe. Jadi ya bring back memories lah. Cari tuh. Boleh. Mantap itu. Terus Toys That Make Us ya. Toys That Make Us di Netflix. Dokumentasi. Itu gimana apa ini asal mula apa? Konsepnya, gimana jadi He-Man bisa desain jadi He-Man, terus kesusahan mereka marketing He-Man kayak gitulah. Oke. Keren. Iya. Nah, ini He-Man-nya malah nggak kelihatan di sini ya. Iya, nggak ada ya. Aku ada kecenderungan ngumpulin villains ya. Ya. Jadi malah He-Man-nya adanya cuma di mock di atas tuh, jadi minor card. Yang paling susah di sini nyarinya yang mana Gi? Untungnya pas koleksi Super 7 ini, dia tuh kan made to order. Ya? Jadi istilahnya jadi mereka ngumpulin berapa kuota akan dibikin. Langsung bikin. Wow. Kalau di subscribe ya istilahnya subscribe gitu. Susahnya tuh kalau contohnya yang susah dapetin tuh kayak misalnya G.I. Joe sekarang. Orang di luar negeri yang bule itu susah nyari karena tuh mereka tuh langsung naruh ke retail, ke Walmart atau kemana gitu, ke Target. Jadi harus nyari di luar kan. Untung-untungan ada either itu distribusi yang nggak merata, orang kan nemu-nemunya untung-untungan ya. Nah, untungnya yang ini nggak terlalu susah karena kalau kita pasti mau mesen, kita mesen, pasti dapat. Kecuali lo nggak mesen tapi terus beli belakangan di eBay mahal. Tapi kalau udah pasti mau beli, dapat pasti. Nah itu untungnya. Itu enaknya kemarin Mattel sama Super 7 bikin plastik ini. Jadi ya selalu yakin pengen itu pasti dapat. Langsung di ship dari Mattel ya? Pokoknya dari pabrik segala macam ke Mattel, ke seller lokal kita dari. Di mana? Apa nama websitenya? Di mana kalau order ini? Belinya di teman-teman juga. Kalau di ininya kan di order dari pabriknya gitu. Ya pasti teman-teman seller kita yang udah gede. Yang terima pesanan. Oke. Ya itu jadi untungnya ini nggak sesusah yang lain. Untungnya juga di Indonesia sih kalau aku bilang. Kayak mainan kayak NECA, Mattel, G.I. Joe, Hasbro ini kita nggak perlu susah nyari ke toko karena memang dipesenin kan, kita nggak masuk toko juga. Tapi
jadi nggak seheboh orang bule nyari ya. Misalnya nggak sampai marah-marah gitu. Serius ya? Susah. Bahkan orang Amerika sendiri susah Karena nyarinya distribusinya nggak ini mungkin nggak merata. Sedangkan kita kan cuma tinggal pesan aja kan. Iya. Jadi nggak perlu nyari keluar. Jadi apa tapi? Jadi mana tuh belum ditunjuk yang mana yang karakter yang paling susah? Yang sebenarnya sama aja sih. Sama aja ya? Cuman yang kayak gini nih, tiga ini nih. Oh itu? Tiga ini kan bukannya yang... Dia Super Seven itu kan? Dia Super Seven. Ya. Nah dia hanya bisa dibeli, ada kayak conventionnya He-Man namanya PowerCon. Iya. Nah bisa belinya lewat situ. Jadi sebenarnya bukan lebih susah sih, tapi lebih mahal. Oh lebih mahal? Nah, karena convention items gitu loh. Iya biasa. Oh yang paling mahal ya jelas ya Snake Mountain. Snake Mountain, oke. Snake Mountain yang paling mahal ya lah. Pasti. Oke. You're my prisoner now, Teela. Never! He-Man, Teela, Skeletor, Beastman, and Battle-Cat, each sold separately. Let her go, Skeletor! He-Man! You're no match for me and Beastman. Oh yeah? Battle-Cat, attack! He-Man, Skeletor, and Battle-Cat, new from the Masters of the Universe Origins collection, each sold separately. Kita nostalgia lah. Jadi kalau aku bilang sih untuk pribadi sendiri ya, yang aku koleksi itu ya mainan-mainan yang ada nostalgia zaman dulunya. Jadi kau nggak akan lihat di tempat aku koleksi mainan baru nggak ada. Maksudnya mainan dari film baru atau seri baru itu jarang lah. Dan kayaknya mau udah nggak ngeluarin kartun zaman sekarang apa sih? Iya, makanya nggak ada apa sih. Jadi belinya yang berdasarkan kartun lama, kecuali yang itu ya, kartun mereka yang itu baru. Oke. Itu sih mainstream. Semua orang pasti harus punya Captain America. Apalagi Winter Soldier lagi kan tuh? Iya nggak, itu yang terakhir Endgame. Yang final battle. Di final form. Oke. Ya paling itulah, jadi ya paling ada batasnya mungkin orang tuh jualan kayak gini, kayak Voltes contohnya ya. Nanti 10 tahun lagi siapa sih yang mau beli Voltes? Nggak ada kan? Ya emang saatnya kita yang target audiensnya melestarikan juga ya. Iya, dulu. Anak-anak pasti nggak suka. Nggak tahu ya. Anak lu gimana? Anak lu gimana ngeliatnya? Ya udah remaja semua, jadi hobinya udah beda lah. Nggak ada yang mainan. Waktu kecil juga nggak nyambung kan? Pasti masih kecil juga mainan juga sebatas yang mereka suka. Apa nih, Pak? Gitu. Iya, ya standar Spider-Man, segala macam. Iya kan? Kadang memang dunianya terkenal Spider-Man. Kalau dikenalin yang ini ya udah nggak terlalu demen juga. Ya bagus lah, jadi nggak gangguin. Kayak gitu lah. Oke. Nah selama ini kendalanya apa kalau misalnya kau nyari satu karakter tertentu dalam target kau mau apa? Koleksiin apa kendalanya itu? Mungkin dulu pas zaman Mattel yang bikin, kalau mesin itu harus subscribe namanya ya. Sekali subscribe tuh bisa 5 atau 6 karakter. Jadi nggak bisa beli satuan. Sedangkan misal dari 6 itu cuma pengen satu, nah gimana dong? Yang lainnya harus dijual atau gimana kan? Akhirnya dulu suka janjian sama teman-teman, jadi gue yang bilang ini ya, lo ambil yang itu. Jadi itu ribetnya itu. Jadi harus pintar-pintar bernego dan berpolitik lah. Iya. Nah itu susahnya. Nah untungnya pas zaman Super Seven dia bisa satuan, jadi gampang. Dulu susah loh, kan harganya juga zaman dulu nggak murah kan? Iyalah. Jadi butuh teman-teman yang benar-benar tahu benar suka apa. Itulah gunanya komunitas ya. Jadi ya untung juga semua mau He-Man kan, kalau gue maunya Snackman, jadi pasti dapat jatah lah. Iya. Orang kan maunya He-Man kan, nggak terlalu demen kayak gitu. Susahnya gitu. Kalau sekarang sih, ya terus terang sih harga makin mahal, jadi ya emang harus fokus sih. Jadi. Iya. Nah, kayak kalau aku sih pribadi suka bertema, jadi koleksinya ada temanya gitu. Jadi jadi nggak sembarang ngumpulin ya. Semuanya nggak kuat juga. Nggak ada space juga. Dimarahin istri nanti. I feel that. Terus ini biaya yang termahal pasti pengiriman dong ya? Ya nggak sih? Ada nggak jadi satu item lagi itu biaya pengiriman? Kadang-kadang ya gara-gara pengiriman jadi 2 kali harganya.
Oh. Jadi misalnya $10 kan, kesini jadi $20 harganya kayak gitulah. Gara-gara pengiriman negara Indonesia ya. Iya. Kadang ya bule-bule juga untungnya kalau di sana kan shippingnya murah pasti kan. Iya. Oke, kayak saya kemana nih, berapa kilo nggak tahu kan udahlah. Berapa Ki? Ya nggak tahu udah lupa. Jangan bilang sini. Ya pokoknya ya harganya jadi double gitu loh. Ya, kebayang. Ada lah kayaknya 20 kilo nih, lebih dari 16 ya, kilo. volumenya kotaknya yang gede banget. Iya pastinya, kayak meja, ukuran meja ini. Iya. Wow. Ya tapi kan buat kesenangan hati. Fight, you furry fool! Simpletons, must I do everything? He-Man! No! It's a trap! Not so fast, He-Man. Castle Grayskull will be mine. Not as long as I got my powers, or... Huh? Where's my sword? I have the power! Mungkin untuk secara He-Man sih aku udah selesai lah. Jadi yang pengen semua udah dapat. Yeah. Ya berikutnya ya nyambungnya ke yang baru-baru kayak baru mau dibuat tuh kayak Silverhawks sama Thundercats, mereka baru mau bikin ya itu yang koleksi orang. Oh. Ya, tapi itu bukan keluaran ini kan? Itu Super Seven. Super juga? Sekarang mostly koleksi aku Super Seven sih. Wow. Mereka pintar jualan nostalgianya ya gitu. Oh. Dia tuh kayak toys kayak McFarlane Toys gitu ya? Iya, Dia jadi apa yang lagi hype waktu itu dia ngumpulin nostalgia. Iya, nostalgia basic. Diproduksi lagi. Basically ya banyakan yang 80s kan license sekarang Turtles, ada Simpson, Animaniacs, terus Silverhawk, Thundercats, pokoknya yang pintar-pintar mereka lah tahu mana yang kita pengen beli. Iya. Cekin out ya website-nya. Oke, Gila check it out. Cek website apa tuh? Super7.com. Super7.com. Oke. Jadi sekarang nggak ada target yang paling dekat apa nih dalam ngelengkapin? Enggak sih, cuman Master of Universe. Manifest udah selesai. Udah selesai ya? Udah nggak ada yang beli lagi. Wow. Paling ini aja kayak yang Moto ini kan yang baru kan lucu-lucuan. Pengen variasi Skeletornya aja. Kan ini udah ada yang Skeletor original, yang itu yang Battle Armor. Nanti berikutnya ada yang Terror Claw. Pokoknya yang Skeletor zaman-zaman dulu pengen pulin-pulin aja kan. Dulu ada yang seingat aku ada yang ini, yang ada Battle Scar yang ini bisa dirubah. Ini bisa dirubah. Coba di ini. Sorry, yang ini. Oh, salah. Yang ini ya? Yang ini kan bukan ini. Ini kan kalau zaman dulu kan dipukul. Oh iya, dipukul. Kalau ini cuma di switch aja. Oh, di switch. Iya itu. Jadi Moto ini bedanya sama Moto klasik, ini battle feature-nya masih dipertahankan. Masih dipertahankan. Iya, ini kan betul. Kadang-kadang kalau udah di-release udah nggak lagi ya. Iya. Dulu ya paling itu yang dan makin takjubnya yaitu ini all possible feature-nya ini bisa pergelangannya bisa digerak-gerakin. Ya, mengikuti zaman lah. Iya, betul. Wow. Jadi harapan fans Master of the Universe filmnya nggak keluar-keluar. Udahlah. Tapi yang feature filmnya nggak keluar-keluar gitu. Tapi ada dua yang baru kan di Netflix, ada yang CGI yang Master of the Universe yang CGI, sama yang untuk yang agak adult theme dikit yang Revelations ya itu. Itu aku demen banget sih. Tapi mainannya nggak perlu beli karena nggak ada budget. Tapi filmnya bagus banget. Jadi coba nontonnya. Itu anime kan? Ya, kartun ya. Coba nontonnya secara keseluruhan. Karena orang setengah jalan tuh bilang jelek kan karena kesannya tokohnya bukan He-Man. Iya oke, tapi
coba nonton keseluruhannya jadi coba. Karena terlalu awal-awal kayaknya denger woke banget gitu ya. Ya lebih ke woke culture. Kesannya tila banget tapi Iya. coba nonton semuanya bagus. Jadi banyak hal-hal kecil dari yang kartun lama itu diambilin dimasukin lagi bagus. Gitulah. Ya selera sih. Oke, thank you udah menerima aku di sini. Makasih udah nonton kita ngobrol. Wow, ini mainan jadul yang sangat mengembalikan aku pada memori zaman SD dulu nih. Ya Gi ya. Yoi. Ya harapan sih semoga tahun ini Toy Fair ada lagi kan, jadi bisa ngumpul lagi. Oh iya, Toy Fair udah lama udah nggak ada. Apalagi sih Maret ada lagi. Semoga berangkat jadi ya bisa ngobrol lagi, semoga aman sih. Iya. Oke. Thank you guys. Ketemu lagi di episode selanjutnya.